Polisi sudah menangkap Cole Thomas Allen yang disebut sebagai pelaku penembakan di jamuan makan malam yang dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun, apakah aksi itu nyata atau sekadar rekayasa? Saya akan diskusikan ini bersama dosen geostrategi dan geopolitik dari Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte. Pak Evata, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas Tifal. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini gara-gara insiden ini di rakyat Amerika ini muncul pembahasan teori soal false flag. Disebut aksi ini sengaja dilakukan untuk mengalihkan perhatian dari ketegangan internasional atau sebagai alasan memperketat keamanan. Anda menangkap ini relate dengan AS yang berperang dengan Iran, makanya terjadi insiden itu? Ada teori ke arah sana? Baik, pertama kita sama-sama memahami bahwa ini merupakan percobaan pembunuhan Donald Trump yang ketiga. Ya, jadi memang kita juga melihat ya bahwa dinamika perpolitikan di dalam negeri Amerika Serikat ini cukup alot ya terkait dengan keputusan perang nanti ke depannya dan juga terkait dengan pertanggungjawaban mengenai War Power Act yang nanti ke depan harus segera diberikan ya kelanjutannya, apakah dilanjutkan, apakah menciptakan stabilitas, sekuritisasi dan energi, apa yang sudah dicapai. Nah, maka dalam beberapa catatan kita melihat ternyata ada tuduhan yang kuat sekali ya yang diberikan oleh Partai Republik kepada Partai Demokrat. Ya, salah satunya kita bisa melihat bahwa ternyata terdapat penangkapan ya terhadap Alexandria Ocasio-Cortez ya dan dari New York dan juga Ilham Omar dari Minnesota yang dituduh ya melakukan konspirasi, spionase dan juga makar. Nah, kalau ditanya tadi apakah ini berkaitan dengan satu skenario yang cukup besar, memang ini adalah skenario yang sangat-sangat berani, tetapi tentu kita nanti akan melihat ya bagaimana proses hukum di dalam tubuh Amerika Serikat untuk melihat apakah memang benar ini ada satu rekayasa yang diciptakan, tetapi kita perlu pahami bahwa rekayasa ini ternyata sangat kontraproduktif sebenarnya dengan kondisi politik yang ada. Maka kita akan sama-sama memahami bahwa kondisi upaya yang dilakukan kali ini adalah untuk menstabilisasi politik ya, tetapi dalam sisi perekonomian dan juga sisi eskalasi perang bisa saja nanti akan ada serangan-serangan impulsif yang dilakukan Amerika kepada Iran karena jauh lebih berani dan sudah ada diksi ya bahwa Trump adalah pemimpin yang dirahmati oleh Tuhan, makanya dia tidak mati. Ini kan menjadi salah satu legitimasi yang cukup kuat untuk para pemilih MAGA dan juga Republik di Amerika Serikat. Saya lihat demikian. Terlepas bahwa ini masih akan diproses secara hukum oleh otoritas setempat, cuman kita ingat juga di tahun 2024 Presiden Trump juga mengalami hal yang sama, jadi target penembakan waktu itu saat kampanye di Pennsylvania di tahun 2024. Anda membaca polanya sama atau tidak nih dengan insiden di jamuan makan malam bersama dengan koresponden Gedung Putih di sana? Ya, bahwa dalam dunia politik ya, skenario-skenario ataupun rekayasa-rekayasa itu kadang-kadang bisa saja digunakan gitu untuk meningkatkan elektabilitas ya, bahkan juga untuk menciptakan satu keputusan-keputusan yang besar nanti mau diambil sehingga publik terlihat mampu melihat ya semacam satu pola yang nantinya akan menciptakan ekses atau output yang nanti diharapkan. Maka dengan kejadian tersebut justru elektabilitas dari Donald Trump akhirnya meningkat dengan sangat tajam. Ya, karena tadi sudah saya sampaikan narasi bahwa Donald Trump akhirnya sebagai pemimpin yang dirahmati dan Donald Trump mampu keluar ya untuk menjaga Amerika jauh lebih bagus dan kali ini hal itu terjadi kembali dan kondisi bahwa perang di Iran adalah suatu hal yang sangat tidak populis di Amerika Serikat, maka ini adalah satu angin segar yang diciptakan dan menjadi alasan utama bahwa nanti ke depannya Donald Trump bisa melakukan kegiatan-kegiatan tambahan dan harus ada persetujuan konstitusi bahwa ke depan kurang lebih sampai 60 hari Donald Trump harus dipersenjatai dan diberikan legitimasi agar mereka mampu melakukan agresi serangan balasan yang dilakukan terhadap selama ini ya dari kepada Amerika dan mungkin nanti ekses outputnya juga pasti kepada Iran itu juga. Oke, tapi saya butuh penegasan. Apakah Anda menangkap sinyalemen bahwa ini rekayasa ini terbilang kuat atau lemah? Karena begini, kalau dari netizen Amerika Serikat melihatnya mereka yang berada di acara itu saat penembakan terjadi terkesan tidak terlalu panik, itu satu. Kemudian juru bicara Amerika Serikat, Karoline Leavitt, sempat memberikan pernyataan bahwa akan ada tembakan sebelum rangkaian acara itu dimulai kepada wartawan saat itu. Anda melihat sinyalemen itu ada rekayasa itu kuat atau malah lemah? Ya, untuk sekelas VVIP Amerika Serikat ya dengan pengamanan proteksi yang sangat-sangat luar biasa dan mungkin ya salah satu yang terbaik di dunia ini, maka ketika hanya dalam waktu 4 detik ya Allen itu akhirnya menerobos dengan sangat mudah dan membawa senjata yang tidak terbilang kecil ya dan bahkan sudah dicurigai oleh
anjing K9 saya juga menonton ada 11 orang di dalam ruangan tapi hanya ada satu yang kebetulan sadar ya dan mencoba untuk melakukan tembakan lebih dahulu, maka ini bisa dikatakan sebagai upaya untuk untuk merekayasa ya, dan ini adalah upaya penumpasan terhadap oposisi yang selama ini menggerogoti suara dari Demokrat itu sendiri ya, dan Republik itu sendiri. Maka dari itu tadi dengan sudah ada dakwaan tuduhan spionase dan akhirnya nanti ke depannya Amerika akan meningkatkan anggaran pertahanan mereka dan juga keamanan mereka. Jadi ini adalah salah satu bentuk yang mungkin saja itu bisa saja merupakan bagian dari rekayasa yang dibuat oleh Amerika Serikat sendiri, khususnya di bawah pemerintahan Donald Trump, karena melihat bahwa ada beberapa catatan-catatan yang cukup sensitif. Dan salah satunya, saya melihat bahwa ketika dilakukan gencatan senjata, justru publik Amerika ini ketakutan begitu, dan mereka mendorong agar Donald Trump segera harus melakukan pembalasan ya terkait dengan Selat Hormuz yang selama ini ditutup. Jadi ada satu skenario dan ada pola-pola yang akhirnya terbaca dengan sangat baik bahwa Amerika, terutama misalnya kita lihat di Israel saja sudah ada gitu ya kelompok-kelompok sayap kanan yang meminta bahwa Israel tidak boleh bernegosiasi, dan ini merupakan dorongan juga bahwa Donald Trump harus melakukan serangan lagi, meskipun itu cuma terbatas, tetapi harus ada serangan-serangan balasan lagi. Kalau saya lihatnya demikian. Sejauh analisis Anda setelah insiden di pekan lalu itu, sentimen publik Amerika terhadap Trump ini ada perbaikan ke sentimen positif atau malah kebalikannya, terlepas bahwa dari Reuters dan Ipsos dalam polls terakhirnya menunjukkan ke masalah populariti terhadap Presiden Trump malah makin turun sekarang. Ya, tapi pemilih Amerika ini kan juga terbagi, ada yang sifatnya konservatif ya, ada juga yang liberalis dan lain sebagainya, ada berapa tipologi ya masyarakat Amerika dan cara mereka memilih. Tetapi yang ingin diinginkan oleh Donald Trump kali ini adalah menjaga bagaimana suara Republik itu tetap stabil dulu. Kalau Republik ini kan kita tahu mereka memang menekankan pada nilai-nilai agresivitas ya, dan juga dominasi ya terhadap kewilayahan. Nah, kalau misalkan Donald Trump malah tidak memainkan narasi-narasi ya untuk menyingkirkan Demokrat dan nanti ke depan malah cukup lembek ya dengan keputusan-keputusan yang dilakukan, memperpanjang gencatan senjata dan tidak melakukan apa-apa, maka ini akhirnya menjadi kontraproduktif. Dan pun dalam skenario yang mungkin yang kita maksud kali ini, itu juga bisa menjadi exit plan yang sangat baik gitu ya untuk Amerika Serikat, bahwa oh ya nanti ke depannya kami akan mundur, kami akan fokus pada diri kami sendiri dulu. Karena apa, publik Amerika kan selama ini marah Donald Trump yang fokus perang, dia tidak fokus terhadap masalah pembangunan yang lainnya di dalam tubuh Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa Amerika kan sudah mensupport kurang lebih 6.500 ton senjata ya, itu sudah dikirimkan ke Israel. Nanti mungkin bisa melanjutkan adalah Israel, tapi didukung di belakang oleh Amerika Serikat. Jadi ini merupakan salah satu exit plan juga yang disiapkan dengan sangat baik. Dan Melania Trump juga sudah mengatakan bahwa perang ini nanti harus menyelamatkan wajah dari Donald Trump. Dan bagaimana caranya? Ya salah satu mungkin ini adalah salah satu bagian dari strategi yang bisa mereka lakukan. Belajar dari insiden yang jamuan makan malam itu kemudian di Pennsylvania 2024, Anda menilai bahwa Secret Service ini kebobolan, tidak belajar dari kesalahan sebelumnya? Ya, memang kalau terkait dengan hal tersebut kita tahu bahwa masalah penembakan Presiden Amerika Serikat ini kan sudah terjadi banyak sekali ya. Masalah insiden keamanan mereka, karena mereka juga menjadi polisi dunia, akhirnya mereka memiliki banyak musuh ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka mekanisme-mekanisme seperti ini itu sering sekali ya, itu perlu kita sama-sama pahami. Kalaupun Amerika Serikat bermain ya narasi bahwa ya ini merupakan satu settingan, ini tergolong cukup berani ya dalam kondisi seperti ini. Tetapi kalau ditanya manfaatnya banyak sekali. Maka pola ini adalah pola yang bisa kita katakan cukup baik lah itu untuk menyelamatkan begitu ya. Entah menyelamatkan dalam tanda petik ya kepemimpinan sendiri ataupun pribadinya ya yang nanti akan bertarung dalam pemilu selak tersebut. Gitu. Jadi saya melihat bahwa hal tersebut bisa saja merupakan salah satu langkah keluar, jalan keluar terbaik yang mungkin bisa dipilih. Karena apa? Kalaupun gencatan senjata, kalaupun negosiasi, kalaupun dengan langkah-langkah yang lain, maka semua spend money yang sudah dikeluarkan itu harus dipertanggungjawabkan, dan itu sekarang lagi terjadi kan gitu. Maka dari itu salah satu langkahnya adalah untuk memberikan legitimasi penguatan kembali kepada Donald Trump dengan insiden-insiden keamanan. Jelas sekali ini insiden keamanan. Kalau insiden-insiden politik yang lain ya saya kira akan berbeda, tetapi karena insiden keamanan ini biasanya outputnya nanti akan ada ofensif militer yang kuat ya. Pak Efata, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama saya kali ini. Sehat selalu ya Pak. Selamat sore. Terima kasih Mas.